Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Indra akan mempresentasikan secara singkat sejarah politik ekonomi dinasti Mongol. Politik ekonomi pada masa Sultan Akbar. Sultan Akbar Agung memiliki nama lengkap Abul Fath Jalaluddin Muhammad Akbar. Ia terlahir dari pasangan Kaisar Humayun selaku putra Babur dengan Hamidah Banu Bagum Yusid pada 14 Oktober 1540. Sultan Akbar Agung tumbuh besar dalam pengawasan pamannya di Afghanistan ketika berusia 14 tahun, tepatnya ketika tahun 1556 Masehi. Sultan Akbar Agung meneruskan tampuk pemerintahannya yang diwariskan ayahnya. Politik ekonomi Sultan Akbar. Selain menghadapi kemajemukan masyarakat India, Sultan Akbar mendapati beberapa permasalahan pada tahun pertama. Pemerintahannya meliputi penuntutan kemerdekaan beberapa kerajaan yang dikuasai Imperium Mongol, krisis ekonomi dan pemberontakan kaum Hindu di Delhi dan Agra. Sebagai langkah penyatuan masyarakat India yang pluralistik, Sultan Akbar Agung memilih menerapkan kebijakan politik yang disebut sebagai sul-ekul atau politik toleransi. Mendasarkan pada prinsip sul-ekul, Sultan Akbar Agung memandang sama setiap rakyat tanpa dibatasi oleh agama dan sosial. Misi utama prinsip sul-ekul terletak pada cita-cita perdamaian universal yang mewujud dalam kesejahteraan masyarakat India dan tidak menjadikan umat Hindu sebagai objek eksploitasi, akan tetapi menjadi bagian dari populasi setara. Adapun dampak diberlakunya politik sul-ekul terlihat nyata dengan diterapkannya beberapa kebijakan keagamaan sebagai berikut, yaitu pendirian Ibadat Khana. Ibadat Khana didirikan Akbar Agung di Fatpur Sir pada tahun 1575 Masehi. Istilah Ibadat Khana merujuk pada Balairum Istana Mongol yang digunakan sebagai tempat diskusi perkara keagamaan yang rutin diadakan oleh Sultan Akbar Agung setiap Kamis malam. Pada awalnya diskusi keagamaan hanya berlangsung di antara sesama ulama Sunni, namun kebijakan tersebut diubah oleh Sultan Akbar dikarenakan kerap terjadi selisih paham di antara mereka. Sultan Akbar Agung nanti perhatian kepada pemikiran pada ulama Sunni yang dinilai kurang mampu dan kaku ketika memperbincangkan wacana-wacana pengetahuan agama. Hal ini memotivasi Sultan Akbar untuk mengundang pula tokoh agama dan aliran lain seperti Syiah, Kristen, Hindu, dan Yahudi untuk terlibat dalam diskusi. Pada kesempatan ini diadakan debat terbuka mengenai perkara-perkara keagamaan sehingga diperoleh fleksibilitas berpikir. Penetapan mazhar. Dampak daripada sul-ikul benar-benar memotivasikan Sultan Akbar Agung untuk mengamankan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan, tidak terkecuali dari doktrin-doktrin agama yang dapat merugikan dan mengandung kekerasan sosial. Baiklah, mungkin cuma ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.